Nah, sekarang kita akan belajar di buku tema kelas 4, tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Tentang apa? Tentang makna persatuan dan kesatuan. Nah, tapi kali ini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu makna persatuan dan kesatuan. Seperti itu ya. Nah, jadi gini, tadi sebelum Ibu masuk ke kelas, Ibu ketemu Pak Imam. Ibu pinjam sesuatu dari Pak Imam. Kira-kira apa? Ada yang tahu? Nah, ini dia. Nah, ini. Apa ini? Iya, apa? Sapu lidi. Nah, sapu lidi ini terdiri dari apa sayang? Dibuat dari apa? Iya, dibuat dari lidi yang disatukan. Nah, jadi Ibu punya dua sisi. Ini 3 lidi satu, tapi yang sebelah sini ini banyak lidi yang disatukan. Nah, sekarang Ibu mau tanya, ketika nanti misalkan lidi 1, lidi 2, dan lidi 3 ini digunakan untuk menyapu. Lidi pertama digunakan untuk menyapu Rido, lidi kedua digunakan untuk menyapu Ami, dan lidi ketiga digunakan untuk menyapu Arif. Ketiga sisa itu menyapu halaman. Kira-kira cepat selesai atau tidak? Kira-kira cepat selesai atau tidak? Tidak. Kenapa? Sulit ya kalau satu-satu ya? Iya, sulit kan? Nah, sekarang kalau lidi-lidi itu Ibu satukan. 3 lidi disatukan, juga disatukan dengan lidi yang lain. Jadi banyak lidi disatukan menjadi sapu lidi. Nah, sekarang Ibu menyapu menggunakan sapu lidi ini. Kira-kira Ibu menyapunya lebih cepat selesai daripada ketiga siswa itu tidak? Lebih cepat? Iya, kenapa? Karena Ibu menggunakan sapu. Iya, karena menggunakan sapu dari lidi-lidi yang disatukan, Ibu cepat selesai membersihkan halaman. Nah, jadi bisa dipahami? Iya, itu pentingnya bersatu. Ketika satu lidi digunakan untuk menyapu, itu tidak akan membersihkan secara cepat. Tapi ketika lidi itu disatukan, itu akan lebih cepat membersihkan halaman. Begitu. Jadi maknanya, ketika kita berjalan sendiri-sendiri untuk mencapai tujuan bersama, itu akan lebih sulit. Namun itu akan lebih mudah ketika itu kita kerjakan bersama. Contohnya apa? Contoh misalkan Ibu memberikan tugas kelompok. Setiap kelompok harus menampilkan sebuah tarian daerah misalkan. Nah, dalam satu kelompok itu ternyata ada Rini, ada Adi, ada Ani. Nah, ketiga anak itu ternyata memiliki asal daerah yang berbeda. Ani dari Jakarta, Adi dari Jawa Tengah, kemudian tadi siapa yang satunya? Rini dari Kalimantan. Ketiga anak itu memiliki asal daerah yang berbeda, dan ketiga anak itu tidak mau bersatu memilih satu tarian. Apakah akan menyelesaikan tugas itu? Tidak. Kenapa? Karena tugas itu harus dikerjakan secara bersama-sama. Tujuannya apa? Menyelesaikan tugas seni tari, menampilkan tari. Jadi ketiga anak itu harus bersatu, mencari solusi. Ya udah, kita menari tarian dari daerahmu saja tidak apa-apa, dari Jawa Tengah saja tidak apa-apa. Misalkan seperti itu. Akan selesai atau tidak tugasnya? Selesai. Itulah pentingnya bersatu, pentingnya kerjasama. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kita penting bersatu, kita penting untuk menyatu agar apa? Agar tujuan kita lebih cepat tercapai. Itulah pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman, apalagi di Indonesia. Di Indonesia ini beragam. Ayo, beragam apanya?
beragam sukunya, beragam agamanya, beragam budayanya, beragam adat istiadatnya. Bayangkan ketika orang yang memiliki adat, misalkan adat mana dengan adat mana itu saling bertengkar, apakah akan mencapai tujuan Indonesia? Tujuan untuk menjadi negara yang damai, menjadi negara yang tentram, apakah akan tercapai? Tidak. Karena apa? Karena orang-orangnya tidak mau bersatu. Andaikan jika kedua tadi yang berbeda itu mau bersatu, mau hidup rukun meskipun memiliki adat yang berbeda, memiliki agama yang berbeda, mau hidup berdampingan, apakah Indonesia akan menjadi negara yang damai? Bisa. Seperti itu ya. Jadi kita harus bersatu walaupun kita berbeda. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan bersama. Kuncinya apa? Saling menghargai dan saling menghormati. Tidak saling mengejek, tapi saling mengasihi. Itulah pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Kita tadi belajar dari apa? Belajar persatuan dan kesatuan dari Lidi. Bisa dipahami? Bisa. Cukup dulu kita belajar tentang persatuan dan kesatuan. Nanti lain waktu kita sambung lagi.